Ya pemirsa, untuk melestarikan budaya Nusantara, sebuah festival silat digelar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Festival Pandeka Patagak ini mengangkat silat harimau sebagai warisan budaya tradisional Minangkabau. Festival Pandeka Patagak 2025 digelar di Kapalokoto, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Festival ini menampilkan berbagai atraksi silat tradisional khas suku Minangkabau. Salah satunya adalah silat harimau. Silat harimau merupakan aliran silat yang dahulunya hanya dipelajari oleh kalangan terbatas. Melalui festival ini diharapkan silat harimau dapat dikenal oleh masyarakat luas. Di festival silat ini bahkan ada warga negara asing yang tertarik untuk belajar silat tradisional Minangkabau. Bagaimana kabar ini sampai ke seluruh pelosok Nusantara bahwa di Tanah Datar kaya dengan budaya, kaya dengan adat, kaya dengan keindahan alam. Itu di pariwisata. Ini yang kami lakukan sehingga Kebu Minang mensupport kegiatan kami pada siang hari ini. Nah, ini salah satu yang menarik. Nanti mungkin orang belajar di sini nanti pusatnya. Jadi itulah kira-kira. Ini ada nilai ekonomis itu. Ada nilai ekonomis yang bisa dibangun oleh Bupati sekarang ini. Melalui festival Pandeka Patagak dan agenda budaya lainnya, pemerintah setempat berupaya melestarikan budaya sekaligus membangun perekonomian rakyat. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Anyus melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat, di mana penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Pemerintah akan merencanakan penambahan impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan penambahan kuota impor komoditas pangan dari Amerika Serikat tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional. Menteri Perdagangan juga menjelaskan penambahan impor komoditas pangan sebagai bagian dari upaya negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor sejumlah komoditas pangan seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Yang jelas, pemerintah telah mempersiapkan strategi sembari menunggu negosiasi yang lebih besar. Nah, jadi gini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan, kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja kan, kita belum tahu negosiasinya kan belum berjalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu tim negosiasi kita dengan Amerika. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan peningkatan nilai impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo untuk kembali maju menjadi calon presiden di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan untuk menentukan capres. Partai Amanat Nasional menggelar halal bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan. Selain mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN 2024-2029, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai capres di pemilu 2029. Namun Zulhas meminta agar PAN dilibatkan dalam penentuan calon wakil presiden. Zulhas juga meminta para kader satu komando agar PAN bisa menjadi 4 besar di pemilu 2029.
Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya, saudara, dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara. Mandat Gerindra diketahui telah berkoalisi selama 15 tahun sebelum memenangkan Pilpres pada tahun 2024. Zulhas berharap koalisi ini bisa berlanjut hingga 2037 bahkan 2045. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengundang pemain sirkus Taman Safari Indonesia untuk audiensi dalam rapat dengar pendapat siang ini. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI mengundang pemain Oriental Sirkus Indonesia atau OCI yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia. Sejumlah pemain sirkus akan beraudiensi dalam rapat dengar pendapat Senin siang. Rapat diagendakan dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Ya, seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, pihak Taman Safari Indonesia mengungkap pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Adapun founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan. Ia menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, merespon perkembangan teknologi digital yang kian pesat, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar Focus Group Discussion yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Nah, salah satu agenda diskusi ini yakni membahas urgensi pembaruan regulasi penyiaran di tanah air. Guna mendukung berkembangnya industri penyiaran serta kehadiran platform digital yang belum tertampung dalam regulasi penyiaran, Kadin Indonesia menggelar Focus Group Discussion. Poin pembahasan yang dihadirkan yakni kesetaraan perlakuan antar media konvensional dan media digital, serta media berbasis over the top dalam regulasi. Focus Group Discussion dengan tema harmonisasi regulasi penyiaran di era konvergensi ini turut dihadiri Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, serta pihak akademisi dari Universitas Indonesia dan BINUS. Diperlukan pengaturan terhadap perkembangan industri sekarang, industri media. Karena apa? Karena landscape industri sudah berubah. Sekarang sudah dengan teknologi internet itu sudah berkembang sekali platform-platform yang dikenal masyarakat, platform digital. Jadi landscape industri ini memang tidak tertampung di dalam existing undang-undang penyiaran. Ada yang harus dibenahi segera. Nantinya hasil diskusi terkait pembaruan regulasi penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital akan disampaikan ke Komdigi serta Komisi 1 DPR RI.
Dari Jakarta, Muharrin Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.